Waalaikumsalam. Kan baru. Dadah. Next ya. Saksikan video selanjutnya. Bye bye. Nah, berikut adalah kegiatan wawancara kami dengan Kepala Sekolah SD Babus Salam Pekanbaru, yaitu Ustazah Yanti Elvina MPD. Saksikan kelanjutan videonya. Bye-bye. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti Elvina MPD sebagai Kepala Sekolah SD Babus Salam Pekanbaru. Baik, sebelumnya saya izin ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Tapi kayak apa setahu ini kayak menarik gitu, kegiatannya juga banyak tadi kan udah salah satunya nah salah satunya itu pertanyaannya apa sih visi misi utama dari sekolah Babus Salam ini, terus gimana sih apa namanya menerapkan visi misi utama itu dalam kegiatan sehari-hari sekolah ini gitu. Oke, kalau visi misi yang kita buat itu mengacu kepada moto kita, yaitu mewujudkan menciptakan anak-anak yang beriman, berilmu, beramal dan berakhlak mulia. Nah, dari situlah kita lanjutkan ke visi misi tadi. Cara mewujudkannya, kita masukkanlah semua kegiatan yang ada di sekolah ini mengacu kepada untuk anak beriman, berilmu, beramal dan berakhlak mulia. Nah, kalau beriman itu tentu di dalam pelajaran mereka akan diberikan banyak pelajaran agama yang tentang keimanan. Nah, berilmu inilah mereka belajar diadakan KBM di sekolah, di mana guru-guru dalam melaksanakan KBM itu tentu dengan menggunakan model-model pembelajaran yang membuat anak-anak bisa tertarik, bersemangat dan belajar, gitu kan. Dan beramal. Nah, beramal ini ya tentu mereka dari ilmu yang mereka dapat mereka amalkan. Nah, kalau yang dalam pelajaran tentu sudah jelas. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari akhlak mulianya bagaimana beramal. Nah, di sini kita itu setiap hari diadakan kegiatan harian untuk menunjang itu dari pagi itu nanti anak-anak berbaris halaman, mereka membaca sholawat Nabi, minimal 3 jenis sholawatnya, kemudian dilanjutkan dengan Asmaul Husna sama-sama. Setelah itu baru doa bersama. Nah, lalu dilanjutkan nanti mereka melaksanakan sholat duha berjamaah, lalu mengaji. Nah, setelah itu baru belajar biasa ya. Nah, itu kan berkunjung ilmu, beramal, udah berakhlak mulia. Itulah di situ tentu kita mengajarkan contoh-contoh pribadi-pribadi yang termasuk di dalam akhlakul karimah, yang untuk mewujudkan dalam kegiatan sehari-hari ya. Makanya di sini kita untuk menunjang kegiatan-kegiatan di situ, jadi diadakanlah ekskul kan, untuk ilmu mereka. Ada yang di ekskulnya di bagian olahraga, di sini ada futsal olahraganya. Kemudian di bidang seninya ada seni bela diri, ada seni kesenian Islam, ada hadroh mereka di sini, sholawatnya ya, memakai alat hadroh. Nah, kemudian untuk karakter mereka itu ditambah lagi kepramukaan. Nah, pramuka itu kan ekskul wajib. Nah, untuk mendidik karakter mereka. Kemudian untuk menumbuhkan keimanan juga, ilmu agama mereka di sini juga ada tahfiz, ada tilawah, ada dari cilik juga. Nah, gitu. Nah, nanti ekskul tadi ada juga. Nah, seperti itu. Nah, termasuk nanti puisi. Kadang-kadang puisi untuk kalau puisi ini kita seringnya tergantung ada event. Jadi nggak setiap hari latihan lagi. Kalau ada event, kita pilih enaknya, kita bekali. Nanti dari yang sudah kita latih, kita seleksi lah dari beberapa orang. Oke, dan dari sekolah ini kan kalau boleh tahu sekolah ini berdiri dari tahun berapa ya? Dari tahun 89. Nah, jadi cukup lama ya kan?
tahun depan 41. Dan itu Zah, untuk sekarang kira-kira berapa jumlah siswanya? Kalau guru kita sekitar 38 orang. Kalau murid 260. Terus gimana sih sejauh ini perkembangan sekolah dari awal hingga berdirinya sekolah pembesaran? Kalau dari awal ya boleh dikatakan bagus lagi pertama pondok. Kalau pondoknya ini adalah yang pertama juga. Nah, awalnya SD ini belum ada, yang awalnya malah TK dan MDA. Nah, karena ada TK lalu diteruskan MDA ada, jadi diteruskan lagi jadi SD. Awal berdirinya dulu ya namanya kita sekolah swasta yang pertama ya, yang banyak dulu muridnya. Apalagi kita bukan SDIT, tapi SD yang kurikulumnya dua, satu kurikulum dinas, satu kurikulum Kemenang. Nah, yang kurikulum dinas itu kurikulum nasional, itu pelajaran-pelajaran SD. Kalau yang Kemenangnya itu MDA. Jadi anak-anak di sini belajarnya dua, pagi belajar SD, belajar umum, siang belajar MDA dan kurikulum. Jadi nanti mereka tamatnya itu dapat dua ijazah, satu ijazah SD, satu ijazah MDA. Nah, kalau perkembangannya mungkin ya namanya roda perputaran. Kita sudah pernah berada di tertinggi gitu di atas ketika muridnya hampir 1000. Nah, seiring berjalannya waktu mungkin ibarat umur ya udah tua. Nah, dan sekolah-sekolah juga banyak, pilihan semakin banyak, dan orang-orang apalagi orang tua sekarang jadi mungkin sekolah yang terdekat, komplek rumah juga sudah ada gitu ya. Jadi, nah sekarang tinggal ya itu 250, biasanya dulu dari 800, jarang kita yang 500. Nah, tapi setelah COVID ke bawah ini, setelah COVID terus sekolah sudah semakin banyak pilihan, apalagi sekarang menjamur sekolah IT, sekolah nafis. Nah, orang kan lagi viral IT dan nafis gitu kan. Nah, jadi ya seperti inilah sekolah kita sekarang. Namun program nafis kita tetap ada. Dan insya Allah kalau di ini ya di intrakurikuler, kalau dulu di dinas itu setiap ujian akhir kita kan di ranking itu. Insya Allah kalau Bagus Salam, kalau di kecamatan dulu Tampan kita pasti nomor, insya Allah nomor 1. Kalau di kota, tingkat kota itu kalau sekolah Islamnya, sekolah Islam swasta kita nomor 1. Begitulah prestasinya gitu ya. Nah, kalau digabung swasta, baik sekolah Islam, sekolah swasta lainnya, kemarin kita itu pernah ketika ada ujian nasional, ujian akhir nasional dulu namanya UAN kan. Nah, sekarang udah dihapuskan tuh, nggak ada. Nah, itu kita masih masuk di 3 besar sekota lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau insya Allah prestasi di akademik bagus lah itu. Termasuk juga di ekstra kurikuler anak-anak, kalau memang ekstranya memang mereka geluti dan di situ memang hobi mereka, insya Allah kalau bertanding ke depan pun keluar pun mereka dapatlah juara, membawa nama baik di sekolah gitu kan. Di antara di sebagian lah baru piala. Nah, itu baru kemarin ada lagi di ruangan, ada lagi di ruang tamu. Nah, insya Allah anaknya semangat ya. Dari sisi jasa pendidikannya Zah, sekolahnya punya program-program apa Zah yang bisa memberikan semangat belajar anak-anak? Program bulan maksudnya Sama dari kayak ekstra programnya Zah. oh ya, kalau kita di sini ya anak-anak ini pembelajarannya itu terintegrasi lah, terintegrasi. Kalau misalnya di dalam belajar itu mereka tidak hanya dikasihkan materi secara umum, nanti ada ice breaking-nya, kemudian kita membawa anak-anak outing kelas. Jadi mereka tidak semata-mata di kelas. Nah, itu 3 bulan belajar, kita bawa lagi keluar supaya mereka outing di kelas. Nah, itu biasanya kunjungannya kita bedakan anak kelas rendah sama kelas tinggi. Berarti anak-anak nggak cuma dapat pengetahuannya aja, Zah? Iya, pengalaman langsung. betul. Jadi ada wisata edukasi. Nah, wisata edukasi sainsnya kah, budayanya kah,
religinya seperti itu. Itu ibu wisata keluar atau masih Keluar. apa dalam? Keluar, outing kelasnya keluar, nggak di lingkungan sekolah gitu, keluar. Kalau tahun ini kemarin kami membawa tahun ini kami memberikan memang rekreasi outing kelasnya, jadi kita bawa ke Niceland di sana, jadi di situ motorik mereka lah yang kita makan. Kalau yang anak kelas tingginya kemarin wisatanya wisata budaya dan religi ke Siak. Nah, kalau di Siak kan wisata budaya kita mengunjungi istana Siak, wisata religinya anak-anak kita ajarkan bagaimana cara adab ketika kita berziarah ke kubur para ulama, seperti itu. Jadi anak-anak di sini kalau kita wisatanya itu kita utamakan dulu religinya, mengunjungi ziarah ke makam misalnya pendiri Riau, ulama besar di Riau siapa. Jadi mereka diajarkan bagaimana sebenarnya ketika kita berziarah ke makam itu apa yang kita lakukan, itu mereka diajarkan. Rasa mungkin di sekolah lain ada. Berziarah ke makam pendiri Riau. Iya, seperti di Siak kan ada berapa raja itu. Ada raja kecilnya berapa, ada 3 komplek pemakaman itu kita jalani semua. Dan anak-anak akan merasakan, oh begini loh kalau kita mau makam itu kita baca itu apa, adabnya bagaimana. Dan sekolah-sekolah juga belum ada yang kayak apa sejarah-sejarah gitu. Nah, iya kan, ternyata kan wisata aja. Ini bukan definisinya saja. Ya, kemanapun kami pergi, kalau kami ke Sumatera Barat kita harus mencari dulu di mana di situ ulama besarnya. Nah, misalnya ke Bukit Tinggi, ulama besar di Sumatera Barat tuh kalau sekitaran Bukit Tinggi itu di Canduang, namanya pondok pesantren apa gitu kan, Arusuli ya, kita ke situ. Nah, itu kalau ke Medan, kami sampai juga ke Medan. Di Medan siapa? Kalau itu, oh di Medan itu makamnya Syekh Abdullah Al-Khan, orang yang membawa pertama kali Islam ke Riau. Kita bawa ke sana. Itu. Ini kan berarti ada masalah kayak wisata mungkin ada biaya kan, wisata kayak pendaftaran mungkin ada biaya juga. Nah, itu dalam segi biaya ada nggak strategi yang kayak digunakan untuk ya strategi apa biayanya tetap terjangkau tapi tetap berkualitas juga gitu sebenarnya. Kalau kami di sini dari awal tahun ajaran baru kita kan sudah membuat sama orang tua. Nah, supaya mereka tidak memberatkan, kita estimasi biaya kan sudah tahu. Jadi mereka dari awal itu sudah menyicil uang lah. Nah, jadi pas hari nanti ini misalnya nanti mereka udah masuk di kelas 1. Yang terjauhnya nanti perjalanan kan kelas 6. Kita mengunjungi makam, berziarah ke Kampung Besilang di Medan itu pendiri orang yang pertama kali membawa Islam di Riau ya, Syekh Abdullah Al-Khan. Nah itu kan kelas 6 mereka kita bawa. Biaya itu apa? Jadi dari kelas 1 ini mereka sudah menabung lah gitu, supaya kalau kelas atau apa. Jadi ketika nanti kegiatan berjalan, mereka sudah nggak kehilangan orang tua setelah. Triknya seperti itu aja kayaknya. Termasuk kalau yang outing kelas, adik-adik kelas 1 sampai kelas 5, ya mereka tinggal di awal kita sudah menyampaikan biayanya berapa. Orang tua boleh suara kalau kita di sini, kita nggak punya sponsor ya, cuma swadaya orang tua. Nah jadi mereka nggak bisa lagi, oh besok outing kelas, oh besok berenang, sini ada juga berenang, berapa lagi biayanya. Jadi orang tua nggak mikir itu lagi, pokoknya besok kita berenang pun ya bunda, nah orang tua tinggal ngasih ya kalau mau jajan itu ya. Kalau untuk transport dan segala macamnya kita nggak mau lagi karena dari awal seperti itu aja. Memang sekarang banyak ada sekolah yang mempromosikan media sosial. Nah, dari sekolah ini sendiri promosikan komunikasi dengan masyarakatnya media apa aja? Oh ya, kalau kita memang promosinya kita ada website, Facebook ada, Instagram ada juga, TikTok ada juga. Eksklusif Media sosial ya. ya, media sosialnya. Kemudian ya ditambahkan nanti di story WA masing-masing dulu, dan kita share juga bantu kita juga menggunakan atau memanfaatkan nanti lain pula apa ya, minta bantuan orang tua lah juga itu sebagai promotor. Nah
gitu. Mungkin mereka nanti ketika ada kegiatan anak mereka kita videokan, kita share, karena mereka buat story sendiri. Baiklah, terus Ya. kan di sini kan ada sekitar 30 lebih tenaga pendidik dan gurunya gitu kan, Zah. Gimana cara mengembangkan atau apa namanya, mengembangkan aspek sumber daya tenaga pendidik dan gurunya ini semakin profesionalisme lah gitu ya. Ya, memang ya kalau kita di sini kan gurunya berbeda senior, bahkan ada lebih senior dari kepala sekolah gitu. Karena sekolah kita di sekolah lama, jadi memang kayaknya gurunya istiqomah, nggak setahun ngajar berhenti enggak. Ini ada yang sudah 30 tahun, 35 tahun ngajar sini kan. Jadi kalau untuk pengembangan diri, peningkatan SDM biasanya kita di awal tahun ajaran, kalau misalnya terjadi perubahan kurikulum, kita akan berikan pelatihan. Nah, itu kita bekerja sama nanti dengan pendamping, berikan kita mencari mereka membantu dari segi narasumber, sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Misalnya seperti sekarang ini di kurikulum tahun ini kan pembelajaran mendalam. Nah itu kita cari narasumber, nanti mereka ikut pelatihan di dalam itu saja. Jadi khusus mereka, jadi lebih ya mungkin bisa lebih enjoy lah kalau sama saja kan. Kita bisa bertanya kepada narasumber kebutuhan kita. Kita di sekolah kita semuanya seperti itu biasanya. Kemudian kalau ada seminar-seminar webinar, nah itu kita beri kesempatan guru mengikuti. Kalau ada undangan-undangan di luar, nah, kami pun begitu. Kita support lah guru-guru yang ingin mengembangkan diri. Kita suruh ikut. Oke Liza, Ya. bagaimana cara kita untuk tetap menjaga dengan kualitas sekolahnya kan kita memang menjaga memiliki banyak prestasi. Terus gimana cara kita menjaga kualitas itu Liza? Ya, kalau misalnya untuk prestasi di ekskul lah gitu ya, itu kita tentu tetap latihan jadwal ekskul itu konsisten. Nah, tetap latihannya, tapi kita memang membuat di sini 3 kali dalam sebulan setiap hari Sabtu. Kita kasih jadwal dan kita mencari pelatih dari luar. Nah, tidak saja mungkin guru-guru di dalam nanti hanya memoles-moles. Nah, kemudian tapi pelatih dari yang lebih ahlinya kita ambil dari luar supaya anak-anak kalau dengan orang luar kayaknya mereka lebih semangat, beda lah gitu kan. Dan kadang mereka yang lebih disiplin sama yang di luar. Kita pun memberikan seperti itu untuk pelatih-pelatih dari luar, bagaimana anak-anak tetap semangat. Nah, nanti untuk hari-hari berikutnya, di hari-hari biasa kalau ada jam kosong dibutuhkan, nanti tinggal duduk di sekolah aja. Itulah kalau yang untuk ekspor ya, dari segala macam ekspor yang ada. Kalau dari segi akademik, biasanya kita kan yang dilihat ini tamatan. Ya, anak-anak tamatannya banyak gak nilainya kayak mana? Lulus saja gitu kan, tamatannya juga bagaimana. Nah, kita kalau yang untuk ibu anak kelas 6 ini, dari mulai Agustus kita udah beri tambahan pelajaran. Pelajaran ini, karena di kelas 6 itu ujiannya dari materinya dari kelas 45, 6. Itu di awal-awal ini kita mengulang kembali pelajaran mereka, belajar historia lah, pelajaran materi kelas 45. Biasanya kita lihat aja dulu diskusi tahun lalu kisaran soalnya apa. Nah, itu yang kita ulang-ulang sama mereka. Nanti di Januari baru fokus pelajaran kelas 6. Dan itulah dari dulu yang kami coba. Dan sistemnya kita sering adakan TO-an. Jadi ketika TO nanti mereka akan kita kelompokkan kelas belajarnya. Nah, misalnya kalau ada anak yang ada 100, mau kita buat 15, berarti ranking 1 sampai 25 kelas A, 26 sampai 50 nanti kelas B, kita gitu kan. Nah, jadi nanti dan treatment pemberian pelajarannya agak kita bedakan memang. Itu kan anak yang kurang. Nah, sama anak yang kuat itu beda. Nah, dan nanti suatu saat mereka kita campur, yang si kuat ini akan memimpin kawan-kawannya yang kurang kuat. Teman sebaya, tunggal sebaya gitu. Nah, seperti itulah kita menjaga supaya anak-anak ini bagaimana nanti akhirnya itu dia bagus semuanya. Nah, jadi
guru-guru tetap seperti itu. Seperti sekarang ini juga untuk ujian akhir semester lah ya. Itu guru-guru ini di bulan ini nggak ngasih materi lagi. Anak-anak fokus ke bahas-bahas soal. Nah, kan kisi-kisi soal nanti udah dikasih dari dinas gitu kan. Nah, mereka fokus ke kisi-kisi aja lagi. Jadi anak nanti saat ujian udah gimana ya, enak lah gitu jawab ujiannya. Nah, jadi mereka nggak belajar baca buku sampai habis banyak. Mereka udah terarah, kalau udah dikasih kisi-kisi. Nah, itulah cara kita supaya mempertahankan untuk akademik. Berarti saya yang kayak ada tadi sudah bilang kan ada pengelompokan kelas prestasi itu berarti dari segi prestasinya aja atau ada Dari hasil TO. Oh, Kan dari TO mereka kan dulu sudah terobosan ya namanya, oleh sudah terobosan. Jadi di sini namanya terobosan. Setelah sebulan belajar nanti TO. Nah, TO itu kan di sana nanti nampak nilainya. Nanti pasti ada yang merasa kok di kelas beza, kok saya di kelas beza ya, lihat nilainya. Kalau mau di kelas A, lihatkan lagi, biasanya gitu, nanti akan itu lagi. Dan nampak di situ mereka akan mengejar lagi prestasinya, walaupun besok mereka masih di B, tapi nilai udah naik. Nah, gitu biasanya. jadi makin semangat sih sekarang. Iya, pasti mereka takut di D. Iya. Takut di D. Ada sudah padahal bukan gitu kali ya. Mungkin ya. Mungkin waktu saat belajar TO, jangan main-main. Gitu. Mulai kita bilang lagi. Kadang sampai nangis. Nggak mau kan? Dari biasa kan ada yang seperti itu. Kadang datang apa namanya dulu ya? Sombongnya lah gitu ya. Namanya anak-anak habisnya tinggi. Nah, di belajar biasa dia tinggi, apanya kan kemampuan dia bagus, kencang dia. Tapi ketika TO tergelincir. Nah, kaget dia kan. Saya dapat za, ya coba lihat. Ini hasilnya. Nah, berarti mungkin kurang teliti waktu mencatat soal. Bisa seperti itu yang kita lakukan sama anak. Itu dari hasil TO itu kita kelompokkan. Jadi di kelas dia juara 1, ternyata pas di TO dia masuk di kelas C. Nah, itu tadi nggak fokus. Rasa sombong ya. Iya, kan ada seperti itu kan. Itu tadi berapa instrumen yang ada. Banyak banget nih hal yang kita dapatkan dari diskusinya, program bulannya, terus gimana sekolah ini bisa mengolah lebih baik. Kegiatannya bedanya sekolah lain ya. Menarik. Alhamdulillah. Atau besok kita masih kita dari anak sekolah. Iya, untuk teman-teman nih yang punya adik, saudara, tetangga yang akan melanjutkan ke SD. bisa bergabung. Ini tahun ini karena kami mau ulang tahun yang ke-41 kan, nah itu diskon 41%. Boleh disasihkan dah di Boleh? Iya. TikTok Bisa. Kita ada juga TikToknya ada. itu apa ada? Besaran itu apa ya? Sayangnya karena HP ini nggak ada TikToknya. Satu lagi di YouTube kita juga punya. Nanti diminta sama Sadarita ya. Berarti apa beda websitenya dari mulai Facebook ya? Iya, ada. Memang sudah maju ya walaupun kayak tidak tingkatan IT tapi Iya, sama ngikuti sama kita ya, di mana ada pokoknya di semua itu ada websitenya, ada Facebooknya, silakan dilihat. sudah berkembang mengikuti Iya. sesuai dengan walaupun di bawah yayasan Iya. tapi juga kayak kemajuannya tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah kita yang lainnya. Insya Allah. Halo guys, hari ini akhirnya selesai juga
sini, saudaranya, adiknya, Tetangganya. atau calon anaknya terserah. Intinya dia di sini prestasinya banyak, akreditasinya A lagi. Jadi bisa jadi salah satu referensi untuk